Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Umul Musyarofah dengan NIM 14014222017. Saya dari Rombel A. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Galih Mahardika Christian SPD MPD. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan membahas materinya, yaitu perspektif global dari fisik, geografi, dan sejarah. Jadi, materi yang nanti akan kita bahas satu persatu yaitu ada pengertian perspektif global, kemudian perspektif global dari fisik, geografi, perspektif global dari fisik, sejarah, dan juga contoh isunya. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian perspektif global. Hakikatnya, perspektif global yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah dari sudut kepentingan pribadi, dunia, dan juga internasional. Untuk pengertiannya sendiri, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Menurut Soemoatmodjo dan Winardi tahun 1999 yang dikutip oleh Bowo Atmodjo tahun 2007 mengenai perspektif global, yaitu konsep yang penting untuk dipahami oleh setiap anggota masyarakat agar dapat memahami isu-isu global dengan lebih baik. Secara singkatnya, perspektif global merupakan suatu peristiwa, kemudian dalam peristiwa tersebut terdapat upaya menyelesaikan masalah dengan kepentingan bersama, kemudian dikaitkan dengan topik. Contohnya yaitu kerjasama antara Indonesia dan Ekuador, kemudian terjalin kerjasama untuk penanganan risiko bencana alam, dan jika hasilnya positif, hal tersebut dapat menjadi contoh oleh negara lain. Selanjutnya yaitu perspektif global dari visi geografi. Perspektif geografi adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Untuk contoh yang saya ambil, yaitu yang pertama pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Para ilmuwan menggunakan model komputer dari temperatur, pola presipitasi, dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global. Berdasarkan model tersebut, para ilmuwan telah membuat beberapa perkiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, tinggi permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Nah, sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi protokol Kyoto yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. Global perspektif dari isu tersebut adalah kebijakan negara dunia untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Dari sisi geografinya, yaitu upaya bersama untuk mengurangi pemanasan global. Isu yang kedua yaitu kerjasama penanganan risiko bencana alam antara negara Indonesia dan Ekuador. Indonesia dan Ekuador sepakat memulai kerjasama penanganan risiko bencana alam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI, yaitu Majen Suharyanto, dan Dr. Christian Torres, Sekretaris Manajemen Nasional Risiko dan Darurat Ekuador atau SNRJE. Nah, melalui MOU tersebut disepakati untuk bertukar ilmu dan pengetahuan di bidang penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan kelas bersama. Nah, dari isu tersebut, global perspektifnya yaitu terjalin kerjasama antara Indonesia dan Ekuador mengenai penanganan risiko bencana alam. Untuk sisi geografinya yaitu mempengaruhi negara lain supaya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan Ekuador jika hasilnya baik. Materi yang kedua yaitu perspektif global dari visi sejarah.
Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau. Ia dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Contoh dari perspektif global dari visi sejarah yaitu Perang Dunia. Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah dua konflik besar yang memiliki dampak mendalam pada sejarah global. Keduanya mempengaruhi struktur politik, ekonomi, dan sosial dunia, serta membentuk dinamika kekuatan global yang kita kenal saat ini. Terdapat beberapa dampak akibat dari Perang Dunia. Yang pertama yaitu kerugian manusia dan material. Perang ini adalah konflik yang paling mematikan dalam sejarah dengan puluhan juta kematian. Kemudian merubah peta dunia. Eropa terbagi menjadi blok barat dan timur yang kemudian memicu Perang Dingin. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB dibentuk untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan mencegah perang di masa depan. Kemudian dekolonisasi. Setelah perang, banyak negara koloni mulai meraih kemerdekaan. Dan dampak yang terakhir yaitu pemulihan ekonomi. Rencana massal untuk memulihkan ekonomi Eropa Barat dan pembentukan IMF dan Bank Dunia untuk stabilitas ekonomi global. Adapun refleksi dari sejarah Perang Dunia, yang pertama yaitu perdamaian dan konflik. Kedua perang menunjukkan kegagalan diplomasi dan pentingnya kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian. Yang kedua yaitu kemanusiaan, kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya institusi yang kuat untuk melindungi mereka. Dan yang ketiga yaitu ekonomi global, pemahaman bahwa stabilitas ekonomi global adalah kunci untuk mencegah konflik di masa depan. Melihat kembali kedua perang dunia ini dari perspektif sejarah, kita dapat belajar tentang pentingnya diplomasi, kerjasama internasional, dan kehati-hatian dalam mengelola hubungan antar negara. Pengetahuan ini penting untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.